Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat ada tema apa buat kamu di bulan Maret ini. Oke, cakep. Ada tema tentang orang di sekitar kamu. Sebagian dari kamu ada yang terlalu serius. Nih ya, untuk kamu yang terlalu serius, untuk kamu yang kerja keras sebagai kuda, untuk kamu yang lupa beristirahat sejenak gitu. Ambil waktu buat diri kamu, kayak napas, istirahat, santai nih. Ada reminder buat kamu ya. Santai sedikit lah, kasih diri kamu untuk break sejenak, untuk have fun, untuk ketemu teman kamu, untuk nongkrong, untuk nggak terlalu serius sama hidup. Kadang hidup perlu diketawain juga, bukan jadinya asal-asalan sama hidup ya. Kita bisa melihat humor gitu, kita bisa bisa lebih santai gitu. Sekali-sekali perlu, biar nggak stres. Lalu gini, surround yourself with the right people. Apakah orang-orang di sekitar kamu itu udah orang-orang yang suportif, orang-orang yang mau melihat diri kamu maju, orang-orang yang sayang sama kamu, orang-orang yang ada buat kamu seperti kamu ada buat mereka? Ini sebuah pertanyaan ya. Kalau misalnya orang-orang di sekitar kamu yang vibe-nya beneran positif, seharusnya ini nggak keluar gitu. Kalau memang kamu mulai bertanya, iya juga ya, gitu. Ini sebuah reminder buat kamu untuk melihat lagi nih hubungan kamu dengan circle kamu, dengan rekan kerja kamu, atau pokoknya orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Dan dengan sesuatu hal yang terjadi di masa lalu, aku nggak tahu ini kelihatan apa enggak, sometimes we win, sometimes we learn. Dengan kekecewaan yang kita rasakan di masa lalu gitu ya, ada sebuah pembelajaran. Dan aku selalu bilang, semua itu ada hikmahnya, dan semua itu ngajarin kita sesuatu. Enak atau nggak enak kejadian itu. Kita bisa melihat ketika kita udah jauh meninggalkan chapter itu di hidup kita ya. Dan berikutnya, ini yang paling asik. Kamu beruntung dan make a wish, it will become true. Kalau kamu punya, misalnya untuk kamu yang praktek law of attraction, atau kamu yang percaya gitu ya, atau kamu yang kayak kamu punya suatu keinginan, mungkin udah lama juga, ini saatnya buat kamu. Karena apa? Kamu akan melihat itu akan terwujud di realita kamu. Ketika kartu ini keluar ya, ini sebuah indikasi bahwa kamu akan melihat ada keinginan kamu, doa-doa kamu yang akan terwujud dalam realita kamu. Kita bahas lebih lanjut. Tuh kan, orang-orang di sekitar kamu, apakah keluarga kamu ya, yang bikin gini, kan tadi surround yourself with the right people, lalu ada community, ya, ada happy family. Ini adalah orang-orang yang sangat signifikan berada di sekitar kamu ya. Karena apa? Community ini harusnya jadi sesuatu yang positif ya. Tapi di sini ini jadi sebuah pertanyaan nih, karena kombinasi ini membuat aku memberikan pertanyaan itu ke kamu. Kalau ini nggak keluar, ini nggak akan jadi konfirmasi tambahan sih. Dan bisa jadi sebagian dari kamu nih, orang-orang yang membuat kamu merasa tidak nyaman itu adalah orang-orang terdekat, terutama keluarga kamu. Ya. Dan ini harus kamu perhatikan. Mungkin kamu perlu belajar memberikan boundary gitu kepada teman-teman kamu, atau rekan kerja kamu, atau anggota keluarga kamu, di mana kamu merasa kayak ini kayaknya udah kejauhan deh, ini batasan aku tapi kok dilewatin mulu. Dan mungkin kamu perlu membicarakan hal itu ya. Dan ini yin yang, ini berbicara keseimbangan, bisa juga berbicara tentang energi maskulin dan feminin pada diri kamu. Mungkin gak seimbang, mungkin sebuah reminder untuk speak up itu juga dalam bentuk mengembalikan. Speak up itu menurut aku energi yang maskulin ya. Mungkin kamu lebih ke energi feminim gitu, lebih ekstrim ke energi feminim, jadi energi maskulinnya kurang keluar. Karena idealnya itu seimbang, setiap orang tuh harusnya menyeimbangkan energi feminin dan maskulinnya. Dan kalau kamu merasa ya, kamu resonate dengan pesan ini sebuah reminder buat kamu ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Page of Pentacles. Lihat, di dasarnya Six of Swords. Page of Pentacles ini berbicara pertama, kayak kamu berada di sebuah situasi yang baru di mana kamu belajar lagi, karena Page of Pentacles itu adalah energi murid ya, energi orang yang adaptif, rendah hati, fleksibel. Karena berada dalam situasi yang baru, dia mau gak mau adaptif, mau gak mau belajar rendah hati lagi untuk belajar adaptasi lagi dengan situasi yang baru ini. Dan ini sebuah
pesan juga ya yang berhubungan dengan aspek realita kamu akan mendapatkan pesan tertentu atau komunikasi tertentu, bisa jadi berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis kamu, bisa jadi juga dengan orang-orang tertentu, dan itu akan bisa jadi ya, ini akan bikin kamu senang banget sih, karena di sini ada kabar ini. Kabar ini akan bikin kamu senang. Ya, dengan 2 kartu ini. Lalu, ini juga berbicara tentang kayak orang yang memperhatikan dari jauh ya. Bisa jadi kamu, bisa jadi ada orang yang sedang memperhatikan kamu gitu. Dan gini, mungkin sebagian dari kamu kayak mungkin pindah kerjaan, pindah rumah, jadi kamu beradaptasi dengan situasi yang baru di bulan Maret ini. Kamu belajar fleksibel lagi, karena apa? Situasi baru atau lingkungan baru ini kan kamu harus navigasi lagi. Tapi dengan Six of Swords tadi ya, dengan Six of Swords tadi, kamu berpindah ke tempat yang lebih baik. Situasi-situasi yang lebih menyenangkan atau lebih pas buat kamu. Blessing kamu adalah Tower. Dan Chariot di dasarnya. Ini adalah energi kamu ya, Chariot. Gini, dengan Tower ini biasanya sesuatu yang agak menantang, sesuatu yang agak ngagetin. Tapi ini ada di blessing kamu. Kayak aku melihat dengan Page of Pentacles di sini dan Tower di sini, aku melihat kamu udah belajar belajar membuka hati kamu gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak terduga, kamu mulai fleksibel sama hidup, mulai adaptif sama hidup, cara berpikir kamu, cara kamu melihat dunia juga perlahan-lahan mulai berubah. Kayak aku melihat energi energi yang cukup berubah sih, dari kolektif penonton aku gitu. Kamu mulai fleksibel karena apa? Tower ini biasanya kan karena ada energi yang stagnan ya, tapi ini blessing kamu, aku melihat kamu yang adaptif dan fleksibel dalam mengarungi kehidupan. Dan ini jadi blessing kamu ya. Dengan kamu yang adaptif dan fleksibel, di sini aku melihat transformasi, aku melihat Chariot itu kartu yang menggambarkan kesuksesan pencapaian ketika hati dan pikiran kamu sinkron. Dan kamu mau melihat sesuatu terwujud di realita kamu, di situ kamu melihat hal itu terwujud ya. Tantangan kamu tuh of Cups, Six of Swords-nya keluar lagi. Ada apa ini? Tunggu. Apakah ini ya, pasangan kamu, mungkin kamu udah berumah tangga karena di sini ada keluarga. Dan di sini ada Two of Cups. Orang ini harusnya suportif sama kamu, tapi enggak, karena Two of Cups itu harusnya sebuah sinyal yang positif ya. Untuk apapun, misalnya untuk hubungan romantis, untuk aspek pekerjaan, tapi ini sesuatu berada di tantangan kamu gitu. Apakah ada tantangan dengan hubungan romantis kamu atau rumah tangga kamu? Dan sebagian dari kamu mempertimbangkan untuk meninggalkan hubungan ini ya. Karena Six of Swords itu berbicara berlayar ke air yang tenang. Kayak orang yang sudah secara sadar, oke, di tempat ini aku sudah tidak menemukan kebahagiaan aku lagi, saat aku pergi mungkin ini berat, mungkin ini gak mudah, tapi aku lebih baik berlayar ke zona yang aku tidak pahamin, tapi aku melihat ada potensi di situ daripada aku bertahan dalam situasi ini dimana aku tahu udah gak akan ada lagi yang berubah. Advice-nya buat kamu, Page King of Swords. Apakah ada faktor anak dalam rumah tangga atau dalam hubungan ini, atau kamu berhubungan sama orang yang kekanak-kanakan? Karena di sini ada 2 page ya. 2 page dalam tema besar kamu. Karena page juga bisa berbicara tentang anak-anak atau orang yang bersifat kekanak-kanakan. Karena page itu orang yang bisa melambangkan perbedaan usia, bisa melambangkan juga orang yang berusia muda, bisa juga berbicara tentang anak-anak. Selain berbicara tentang kedewasaan atau orang berusia muda dalam artian yang sesungguhnya, ini juga sebuah reminder untuk kamu ya. Ketika kamu memutuskan gitu. Memutuskan, karena tadi aku melihat ada tema transisi, ada tema sesuatu yang ngagetin sih. Walaupun ini berada dalam blessing kamu ya, Tower itu tetap ngagetin. Tapi aku lebih melihat kamu yang udah belajar fleksibel dan adaptif. Ketika kamu mengambil keputusan yang signifikan, ya terutama jika ini berhubungan dengan rumah tangga kamu, mungkin ini gak resonate buat semua, tapi ada yang perlu denger ini. Jangan mengambil keputusan dari emosi ketika marah, atau ketika seneng banget, atau ketika sedih banget. Jangan mengambil keputusan yang signifikan. Tenangkan diri kamu, kayak King of Swords. King of Swords itu orang yang bisa berpikir tenang di tengah badai, orang yang bisa menggunakan logikanya di saat yang tepat, di tempat yang tepat gitu ya. Ini sebuah reminder buat kamu untuk melihat dulu situasinya, tenangkan hati dan pikiran, dan dilarang impulsif. Oke? Yang terakhir, oke, sebuah kesempatan terakhir kembali ya.
bulan Maret ini akan jadi sangat signifikan buat kamu karena apa? Di sini ada Tower, ngagetin. Tapi ini semesta memberikan situasi ini untuk ini ini sebuah kesempatan untuk kamu terakhir kembali ya dengan judgment di sini. Kayak setelah kamu melihat dengan jernih nih semua momen-momen yang terjadi belakangan ini atau bahkan mungkin udah sejak lama, karena di sini ada beberapa yang berhubungan dengan rumah tangganya ya. Gonjangan ini membawa satu chapter baru di hidup kamu, bisa juga momen penebusan tanda petik dosa ya. Mungkin sebagian dari kamu dihantui rasa bersalah dari kejadian di masa lalu. Dan ini semesta ngasih kamu sebuah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, memulai lembaran yang baru. Kamu bisa belajar memaafkan diri kamu belajar memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah sama kamu, dan semesta membawa lembaran baru di hidup kamu ya, untuk kamu memulai lagi cerita di hidup kamu. Oke, aku mau konfirmasi si Tower ini ada apa ya. Temperance. Ini sesuatu yang sangat apa ya? Sangat healing sih. Sangat healing, memberikan warna baru. Ada Knight of Cups di sini. Knight of Cups biasanya gini. Aku mengartikannya sebagai indikator hubungan romantis, tapi ini aku lebih mengartikannya sebagai sesuatu yang baru untuk hati kamu, pemulihan hati kamu juga, karena di sini ada Temperance dan di sini ada Knight of Cups ya. Semesta memberikan lembaran baru di hidup kamu untuk memulai lagi apapun, versi memulai sesuatu yang baru menurut kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.